Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indrawono di sini. Ketemu lagi di Mentas. Mentas itu apa? Mentas adalah mentoring tuntas. Ini diperuntukkan untuk teman-teman yang udah muncul di ngobrol santai dan usahanya meningkat 3 periode sebelum hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan ketemu dengan Mbak Indriati Eka Syaputri. Ya, tapi sebelum itu kita ini gimana ya saya munculin? Wah, ini nggak bisa. Oh iya, saya lagi pakai Android nih. Jadi nggak bisa munculin nih latar belakangnya. Gimana caranya? Bentar. Uh, bisa. Oke, saya bacakan aja ya. Saya bacakan. Saya bacakan pertanyaannya dari Lulu Didima @adilalu. Pak, maaf lahir batin ya, sama-sama, amin. Semoga di Ramadan kali ini keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sama-sama doanya. Izin bertanya tentang usaha kuliner. Apakah jika kita mau BPOM itu sangat sulit? Jika PIRT halal saja sudah cukup tanpa BPOM. Jika mau ekspor, apakah BPOM wajib? Saya jawab yang terakhir ya, enggak wajib. Kenapa? Karena ekspor itu tergantung dengan buyer. Ya, kalau ekspor itu bisa ikut dengan okoc.export karena ada pelatihannya di situ dengan sensei atau penggerak utamanya namanya Coach Handy. Ya, jadi di Instagram okoc.export atau okoc export ya. Nah, PIRT halal sekarang udah ada jauh kemudahan, bahkan kita bisa langsung dapat PIRT sama halal dengan self declare. Kalau nonton IG live saya beberapa waktu lalu itu saya ngobrol dengan Maena, dia cerita panjang lebar mengenai halal dan PIRT. Silakan ditonton ya. Terus BPOM itu nggak mudah betul dan nggak sebentar. Tetapi sekarang sudah jauh lebih mudah kalau nanti bergabung dengan OKOC karena kita udah ada beberapa penggerak yang kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan BPOM tersebut. Nah, BPOM ini harus tertentu spesifik, tinggal di Google aja. BPOM itu berlaku untuk jenis makanan dan jenis minuman apa saja. Ya, karena itu adalah ketentuan untuk bisa dapat MD atau izin edar untuk barang-barang dalam negeri. Gitu. Kalau di Android nggak bisa, Win. Nampilin gimana caranya? Kalau di iPhone ada tuh. Coba, bisa nggak? Adanya cuma nggak ada apa-apa lagi tuh, cuman background doang. Hmm, gitu. Malah hilang tuh. Oke, semoga membantu ya. @adilalu dari Bima. Wah, Bima adalah tempat atau pulau yang saya belum pernah kunjungi sebelumnya. Ini saya punya trainer olahraga, dia namanya Ihsan dari Bima juga.
Mudah-mudahan satu hari bisa silaturahmi kedua. Ya, thank you. Oke, coba kita lihat. Udah hadir belum nih? Oh, udah ya. Mudah-mudahan nih kalau pakai Android nih nanti muncul. Oke, saya udah invite. Suaranya kedengaran nggak? Assalamualaikum. Lumayan, Coach. Oke, Eca. Iya, Prof. Dengan Echa, apa kabar, Prof? Baik, Eca, ayo coba saya pengen tanya kapan terakhir ngobrol santai dengan saya. Mohon maaf, Prof. Nggak gitu jelas suaranya, Prof. Oh nggak jelas, bentar. Ah, ini jelas, ini jelas. Cek, oke, kapan terakhir Oke. ngobrol santai dengan saya? Ayo, Terakhir kalau nggak salah tuh di awal-awal 2021 kayaknya ya, Prof. oke, Udah lama, udah lama juga ya, Prof ya. iya, selamat berjumpa kembali dan silaturahmi lagi. Berarti kalau muncul di mentas, usahanya 3 periode terakhir atau 3 bulan terakhir itu sedang naik omsetnya. Masya Allah, keren. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah, Prof. Oke, nah kalau belum dijelasin sama Winnie, mentas ini adalah acara yang saya adakan khusus buat mengapresiasi teman-teman yang usahanya berkembang atau tumbuh. Ya, mau di pandemi, mau bukan pandemi, mau produk apapun gitu ya. Itu pertama mengapresiasi. Kedua, waktu di ngobrol santai kan karena munculnya berdua, mentoringnya terbatas. Nah, sekarang maka itu disebutnya mentoring itu tuntas. Karena apa? Cuman sendirian dan waktunya banyak. Mudah-mudahan ya, lebih banyak, bukan banyak, lebih banyak. Kenapa? Karena 1 jam ke depan atau hampir jam 3, hampir jam 3 kita ngobrol-ngobrol bukan mengenai bukan mengenai apa-apa, tapi mengenai spesifik pertanyaannya terhadap usaha, pengembangan usaha, terus ada kendala atau tantangannya, dan seterusnya. Dan kita mudah-mudahan bisa cari solusinya dengan kita bincang-bincang ini. Tapi sebelumnya, untuk ngingetin aja nih, ngingetin teman-teman, itu usahanya apa ya? Fafa Management itu apakah gerangan? Ya, Iya, Prof. Indra oke. sebelumnya. Mhm. Silakan. Oke, baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Eca boleh perkenalkan diri dulu ya, Prof ya. Boleh, boleh. Eh, iya, baik. Nama Eca tuh Indriati Eka Syah Putri, biasa dipanggil dengan Eca, familiarnya Eca ya, kok, Prof. Jadi saat ini Eca sebagai AM OKOC Andalan Sumatera Utara. Ya, dan Eca di sini bergabung di OOI itu eh, diinfokan oleh Ibu Reni Fitriani sebagai founder OKOC Andalan Indonesia. Beliau Karena ada mengajak Eca. hubungan keluarga ya? Ya benar sekali, Prof. Masih ingat ya, Prof ya? Masih dong. Iya, ternyata ingatan Prof ini mantul banget ya, Prof. Hmm. Eca kira udah lupa. Iya, biasanya Ya, gitu. Prof. Kalau provokator itu ke keluarga dekat dulu. Benar, benar banget. Awalnya sih nggak minat, nggak apa gitu ya, Prof ya. Tapi karena terus tuh diajakin sama Coach Reni, diinfoin program-program dari OA itu yang ternyata super duper mantul banget ya, Prof ya. Jadi ya akhirnya Eca coba ikuti, telusuri, pelajari, dan alhamdulillah sekarang sudah
mengikuti program-program dari OA itu salah satunya adalah mentor wirausaha andalan Indonesia, Prof. Gitu. Jadi sekarang ini Eca kemarin kan story-nya tentang Fafa manajemen nih, Prof. Jadi awal mula Eca membuka usaha ini adalah story di kemarin itu kan berkat dari uh, bakatnya anak yang aktif di modeling gitu ya, Prof ya. Nah sekarang uh, Eca tuh lebih berkembang lagi ke selain daripada kita ke fashion, kreativitasnya juga gitu kan. Sekarang Eca berkembang ke parcel, Prof. Karena Eca melihat peluang ini kan bulan Ramadan ya. Jadi Eca kembangin lagi usahanya itu di parcel Lebaran seperti itu, Prof. Kenapa Eca lebih ke parcel? Karena Eca melihat peluang di bulan Ramadan ini kan selain juga dari kuliner juga dari fashionnya. Fashion itu ya seperti baju Lebaran ya, Prof ya. Dari mulai baju koko, baju busana muslim seperti itu ya, Prof ya. Nah, jadi Eca dulu pernah belajar yang namanya membuat kreasi antaran pernikahan, Prof. Gitu ya, dari Fafa manajemen itu awalnya Ece itu membuat kreasi antara pernikahan, engagement gitu-gitu kan, Prof. Nah, jadi melihat peluang ada Natalan, ada Lebaran, ada Imlek gitu. Jadi Ece kembangin lagi usaha tahunannya itu bentuknya seperti parcel. Parcel Ece itu lebih ke alat pecah belah, Prof. Seperti itu. Nah, jadi di Fafa manajemen ini selain ada fashion juga ya, ada kita tetap kita custom ya, Prof ya, ada desain juga, desain-desain busana muslim. Nah, itu kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa ini ya, dengan beberapa pihak luar ya, Prof. Kemarin itu terakhir kita di Mesir ya, mereka minta kita untuk busana-busana syar'i. Seperti itu, Prof. Nah, jadi Oke. Prof, ya, jadi uh, untuk membuat usaha itu kalau Eca sih lebih kepada belajar dari awal apa yang kita ingin lakukan gitu kan, apa yang ingin kita lakukan, terus kita kita cintai apa yang ingin kita lakukan juga, terus kita ya harus yakin apa yang kita lakukan ini bisa berhasil gitu kok, gitu Prof. Prof. Jadi Eca merasa yakin di parcel ini bisa lebih berkembang lagi dari usaha-usaha sebelumnya yaitu di fashion. Nah, alhamdulillah ya sebelum memasuki Lebaran 2 bulan sebelum memasuki Lebaran kita mencoba untuk memasukkan proposal-proposal ke dinas-dinas gitu kan, Prof. Juga ke market-market dan alhamdulillah dilirik banyak pihak gitu dan kita sudah menerima tempahan hampir 500-an per lokasi gitu, Prof. Dan alhamdulillah itu sekarang sudah mulai dikerjakan sebulan sebelum masuki Lebaran. Gitu, Prof. Untuk pengembangan usaha Eca sekarang ini, Prof. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Coba lihat dong bukunya. Alhamdulillah. Iya, Prof. Untuk parcel, Oh, ya, Prof. Untuk ah, parcel itu sudah kita tempat-tempati di market-market, Prof. Gitu. Kalau untuk sekarang kita sudah close order ya karena udah hampir seminggu lagi udah mau Lebaran. Jadi dari sebulan sebelum Lebaran tuh kita udah masukin ke supermarket. Gitu, Prof. Kalau untuk ya. sekarang yang bisa dilihat ya ini paling seperti kerajinan ya, Prof ya, seperti yang ini bandana yang Eca buat sendiri dari manik-manik gitu ya. Untuk bandonya itu terbuat dari batik Toba dari aslinya khas Batak ya, Prof, dari Sumut. Jadi itu kita buat dari bando, kita kreasikan dengan manik-manik yang bisa jadi bando, bisa untuk hiasan hijab juga, bisa untuk hiasan party gitu, Prof. Dan bisa juga dipakai untuk show-show modeling. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Nah, mau nanya nih, Ya, apa yang Prof. berbeda dari waktu-waktu sebelumnya sehingga secara konsisten bisa naik 3 periode?
berturut-turut gitu. Apa ya yang dilakukan berbeda selain diversifikasi ya, supaya teman-teman yang lainnya bisa nyontek nih, Kopas. Oke, baik, Prof. Jadi kan Eca di sini pada dasarnya di fashion itu kan belajarnya autodidak ya, Prof ya. Jadi autodidaknya itu Eca tidak ada kursus apapun untuk misalnya untuk menjahit atau apa, itu semuanya Eca belajar autodidak. Nah, sekarang ini Eca lebih pengembangan ke modelnya itu lebih desainnya itu lebih dikembangkan lagi, misalnya pecah model gimana, pecah pola gimana, lebih mengikuti tren-tren sekarang ini Prof. Dan itu Eca banyak belajar di YouTube, YouTube ya kan Prof. Jadi Eca tetap konsisten dengan awalnya kan Eca lebih ke fashion itu lebih ke untuk show-show model gitu kan Prof. Nah sekarang Eca lebih ke fashion yang ready to wear gitu. Jadi Eca bukan hanya untuk membuat busana yang untuk show saja, tapi ready to wear gitu ya. Jadi orang bisa menempa custom atau kita buat bajunya, kita letakkan di market atau di marketplace gitu, Prof. Seperti itu dan itu tetap konsisten belajar terus belajar misalnya Eca punya satu keinginan membuat satu kostum Eca langsung buat terus langsung kita promosikan di marketplace seperti itu Prof. Masya Allah. Oh gitu. Oke. Nah guys, kalau mau di Kopas, silahkan tuh. Jadi salah satunya adalah memperbanyak informasi yang diberikan ke masyarakat ya. Itu ya kira-kira ya. Ya, benar Prof. Oke, oke. Soalnya kalau saya sering sampai ini kepada teman-teman, makin banyak informasi yang kita sampaikan kepada calon pembeli atau ke pembeli yang sudah ada, makin banyak komunikasi, makin banyak interaksi, makin banyak aksi-aksi lainnya, terus ujungnya makin banyak transaksi. Benar banget Prof. Gitu. Udah ada banyak transaksi gimana? Makin banyak Iya, omset gitu. iya, alhamdulillah benar Prof. Jadi intinya harus banyak-banyak promo nih ya Prof ya. Betul, dan informasi itu kan macam-macam, bisa video, bisa WA, bisa telepon, bisa sosmed, bisa foto, bisa promo, bisa apa lagi? Hmm, e-commerce, gitu ya. Iya, benar. TikTok Shop, udah TikTok Shop udah pernah belum? Coba. Di Talkshop belum Prof. Di Iya. TikTok Shop. Ya untuk di TikTok Shop lagi on proses menunggu ininya mereka konfirmasi dari pihak TikTok. Tapi selama ini Eca sudah coba untuk live TikTok. Karena kan alhamdulillah TikToknya Eca sudah bisa live dengan ya belum banyak sih followernya masih 1000-an gitu ya Prof ya. Tapi alhamdulillah udah bisa live dan itu sudah kita coba pelan-pelan untuk live Prof beberapa kali. Iya, soalnya TikTok Shop itu TikTok tuh agak agak berbeda agak algoritmanya. Jadi kalau di IG atau yang di mana itu yang lihat adalah yang memfollow. Kalau di TikTok itu bisa lebih luas dari yang memfollow. Jadi Benar. kalau misalnya follow-nya 1000, tapi yang lihat bisa wah puluhan ribu, Bisa ratusan ribu. hampir seluruh dunia ya Prof ya. Mm-mm. Benar banget Gitu. Prof. Jadi jangan khawatir followernya masih sedikit di TikTok karena dia bisa dilihat oleh banyak orang, lebih banyak orang Iya, lagi bang benar. Instagram, Facebook gitu kan. Instagram, Facebook itu agak ngirit-ngirit tuh ngasih informasinya. Aha. Maka kalau mau kerja lebih berat sedikit, bukan di Instagram, di Facebook, tapi di WA. Ya, di WA bisa lebih gencar lagi. Kita toh yang ada di WA kita itu kan semuanya ada di kontak kita
gitu kira-kira ya. Masya Iya. Allah. Oke, nah sekarang tiba saatnya untuk Echa bertanya. Nanti kalau misalnya saya nggak tahu, nanti saya bilang tanya ke provokator Reni ya. Benar-benar, Prof. Eh, Eca sebagai ini ya, Prof ya, kebetulan kan kita juga ada melakukan pelatihan pendampingan khususnya di daerah sumur untuk UMKM-nya, gitu ya, Prof. Jadi kita alhamdulillah sampai saat ini sudah ada kurang lebih di database ya 250-an binaan UMKM di Sumut ya, terutama, Prof. Nah, melihat situasi sekarang ini gitu ya, Prof ya, sebenarnya kita cukup prihatin juga dengan beberapa UMKM binaan kita. Ya memang masalah yang paling sering kita temui itu adalah masalah permodalan. Nah, uh, kalau dan satu lagi itu mereka untuk memasarkan selain dari digitalisasi juga kan mereka kepengen juga itu pemasarannya melalui offline ya, Prof ya. Nah, kendala yang sering ditemukan di lapangan itu adalah apabila mereka ingin membuka bazar atau apa itu sewa lokasinya cukup mahal gitu ya, Prof ya. Jadi kita ini berkeinginan untuk membuka satu wadah gitu kan, Prof, di mana kita bisa memfasilitasi para UMKM itu tanpa mereka dibebani dengan biaya yang terlalu berat ya, Prof ya. Nah, Eca pengen tanya nih sama Prof Indra, itu langkah apa sih, Prof, yang harus Eca lakukan untuk para binaan di sini khususnya, Prof? Oke, very good question. Nah, saya kasih contoh ya. Contoh waktu di Jakarta itu OKOC Indonesia sebagai payung dari gerakan sosial penciptaan lapangan kerja ini itu doyan banget kolaborasi. Jadi setiap ketemu orang diajakin kolaborasi. Terus gitu ya, setiap kali. Jadi kayaknya nggak ada ketemu orang tapi nggak ngajak kolaborasi gitu. Nah, ujungnya dia banyak beririsan dengan orang-orang yang menyelenggarakan pameran, bazar. Misalnya contoh kemarin di Jakarta nih ya, di Mall Basura kita diberikan fasilitas oleh mallnya. Terus ada mall lain lagi, udah ngantri nih mallnya. Nah, terus kemarin di Festival Halal di Istiqlal juga. Jadi diberikan secara cuma-cuma untuk ke komunitas. Jadi kuncinya sebenarnya adalah di mana komunitas itu dianggap atau dipersepsikan sebagai yang banyak dijaring UMKM-nya dan mereka mengkurasi. Mengkurasi itu alias milih-milih gitu ya, yang mau ditampilin nggak semuanya ditampilin atau digilir kan, untuk supaya ada kalau misalnya tempatnya terbatas ya untuk ada keadilan gitu buat anggota lainnya. Terus di beberapa tempat secara bersamaan gitu justru dibuka kesempatan oleh pemerintah kota DKI juga, yang di Tamrin, di Jalan Tamrin itu ada kayak satu petak lahan untuk kuliner, itu juga diberikan ke komunitas. Jadi harus yang maju itu komunitas atau kelompok gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya yang maju komunitas, mereka lebih mudah untuk pihak-pihak penyelenggara itu untuk jadi nggak terlalu pusing gitu ya, harus satu-satu dilihat barangnya dan seterusnya, karena itu udah dikerjakan oleh komunitas. Dan di komunitas juga udah ada berbagai macam pelatihan. Ini di sini ada Prof. Vokator Reni Fitriani Official, udah ada tuh. Ya, jadi kalau misalnya dengan Pemda di Medan itu kita bisa kerjasamakan ya. Kebetulan One Bin kita adalah Bang Victor. Bang Victor ini asli Sumatera Utara. Nah, dia juga aktif di Kadin, ya, walaupun di Jakarta Pusat ya.
Nah, ini bisa kita lakukan per komunitas juga dengan ketum IIM dan teman-teman OKOC lainnya. Jadi gabungan gitu, keroyokan istilahnya atau berjamaah lah bahasa kerennya untuk bisa mendapatkan itu. Ya tentunya nggak sakit kalau kata orang Jawa, nggak pengen sekarang terus langsung ada sekarang gitu. Itu harus berproses. Tetapi intinya adalah komunitas itu harus punya banyak kolaborasi dengan semua pihak. Ya, karena semua pihak itu belum tentu yang masuk informasi mengenai bazar atau kita diberikan fasilitas bazar itu adalah hanya dari penyelenggara aja. Siapa tahu ada teman komunitas lain yang juga memberikan kepada kita. Jadi contohnya itu. Oh, ada Pak Dokter Didin. Hikmah, apa kabar? Masya Allah, thank you. Udah stop by ini ke tamu mentas kita yang usahanya lagi hits, berkembang beberapa bulan terakhir. Karena berkembang kenapa? Karena omsetnya naik. Kenapa omsetnya naik? Transaksinya naik. Kenapa? Karena informasinya banyak. Mudah-mudahan membantu tuh, Eca. Ya, Prof, Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita terapkan dengan tim kita di Sumut untuk membangun kolaborasi terutama dengan pihak pemerintah dan beberapa instansi yang ada di Sumut terutama ya, Prof ya. Seperti itu langkah awalnya ya, Prof ya. Oke, baik, Ya, Prof. jadi komunitas SIPMI, komunitas tangan di atas, komunitas Kadinda, Kadin daerah, itu juga kita ajak kolaborasi dan OKOC lain yang ada di sana. OKOC yang lain yang di andalan di Medan itu selain andalan ada lagi OKOC, kok saya lupa namanya. OKOC-nya Prasasti Bang Victor. Ya, jadi coba tanya tanya dengan tim apakah Prasasti ada orang di daerah Medan nggak dan sekitarnya. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan Oke, lancar. Mudah-mudahan lancar. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan, Prof. Kalau bisa buka pintu kerjasama sama Pemkot, Pemkap gitu, boleh juga. Terus nanti saya ingetin saya mau kenalin juga tuh ke ada warga Sumatera Utara yang giat banget bikin event di Toba, di Bukit Lawang. Nanti bulan depan tuh ada eventnya di Bukit Lawang, dia undang saya, tapi saya belum konfirmasi bisa hadir. Boleh, Prof. Nanti diinfo. Sangat Hmm, membantu sekali itu, Prof, untuk UMKM kan, Prof. betul, betul, betul. Dan bisa kerjasama juga ke pihak-pihak, contohnya Alfamart, Indomart, dan mart-mart yang lainnya gitu, karena mereka biasanya menyediakan space untuk UMKM. UMKM itu singkatan apa sih, Eca? Ya, Prof. UMKM singkatan apa sih? Usaha menengah. Apa ya, Prof? Kok malah lupa ya, Cek, Prof? Jangan grogi, ayo napas. Iya, jadi grogi nih, Eca, Prof. Kalau UMKM itu lebih merupakan ke usaha mikro, kecil, dan menengah kali ya, Prof ya. Kalau nggak salah ya, Prof ya. Iya, Benar itu nggak, yang Prof? kalau saya sekarang mulai bilang gini, ayo kita ubah singkatan UMKM menjadi usaha maju, kantong Usaha maju. menengah. Oh iya, keren. Itu kayak bahasa gaul gitu ya, Prof ya jadinya ya. Jadi lebih lebih gampang dicerna kayaknya, lebih 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 enak kita ngajak orang untuk ini ya, aktif di UMKM ya, Prof ya. Pasti seperti itu ya. Usaha maju, kantong menebal, menebal gitu ya. Menebal. Boleh Kantong, juga ini, Prof. pokoknya ayo coba pakai bahasa daerah. Ada nggak bahasa daerah yang singkatannya UMKM tapi kira-kira lebih positif? Kalau mikro, kecil, menengah itu kan bicara cuman ukuran.
Ya, Iya ukuran benar. aja. Jadi Iya, ukuran dari aset, ukuran dari modal. Ngapain kita iya. justru UMKM pengennya singkatannya sesuatu yang kita bisa jadikan aspirasi, bukan Mhm. ukuran Benar, benar, aja. benar. Wah, terinspirasi nih Eca dari Prof Indra nih. Jadi nanti Eca begitu nanti Eca ketemu dengan para binaan tuh bisa jadi satu kata-kata motivasi itu Prof. Betul. Siapa Jadi sih yang nggak mau kalau kantongnya menebal, benar nggak Prof? betul. Justru itu yang dicari kan, cuan, cuan. Iya. Cuan, cuan, benar cuan. Kita harus cari cuan sebanyak-banyaknya. Nah, dengan ilmu-ilmu yang diberikan, terus skills yang dilatih oleh OKWC Andalan, terus mereka bilang, oh iya, iya betul, UMKM itu usahanya maju. Ya, Mhm. usahanya jadi maju. Kalau udah nanti maju, terus UMKM-nya bukan usaha maju kantong menebal lagi, tapi usaha maju kelas miliaran. Wah, keren banget nih Prof Indra nih. Nggak nyangka banget bisa kayak gitu ya Prof. Karena udah bilang bilang nih sama teman-teman yang dampingannya oke oke andalan di sana, kasih tahu usaha yang nggak mulai dari kecil atau mikro, nggak ada, semuanya mulai dari mikro dan kecil. Iya. Jadi mulai dari punya satu orang karyawan atau bahkan Karyawan. satu orang dari ide gitu ya, dari ide aja itu satu orang. Habis itu ngajak lagi jadi dua orang, ngajak lagi tiga orang, terus saja gitu. Nah itu yang kita latih dan dampingi kan di OKOC supaya bisa menapaki jalan yang sama. Kalau mereka bisa ya tentunya ada jalannya kan. Mhm. Mereka nggak Benar. tiba-tiba ujuk-ujuk dari lahir terus langsung mental jadi gede gitu, enggak kan. Enggak. Semuanya pakai proses pasti ya Prof ya. Tapi pakai proses dan prosesnya itu ya kita sebut sunatullah, itu adalah proses yang nggak sebentar, nggak mudah, nggak nyaman, itu udah wajar ya. Kita nggak bisa langsung berdiri kan, Mhm. guling-guling dulu, ngerangkak-ngerangkak, diri, baru jalan, baru lari. Iya. Mhm. Ya, jadi Pakai acara nangis-nangis juga kali ya Prof ya pasti. ini sakit, demam, Mhm. tumbuh Iya. teriak gitu kan. Mhm. Jadi Benar, benar, benar. nothing in this world is nyaman terus gitu, nggak ada. Pasti ada sakitnya. Sunatullahnya begitu. Jadi UMKM itu adalah usaha maju, kantong menebak. Keren banget. Nah, kalau kantongnya udah gimana dong? Masa berhenti? Enggak, bikin kantong lagi sampai Baik nanti lagi ya Prof ya. sampai kelasnya kelas miliaran. Amin ya rabbal. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Kelas miliaran ya udah bisa jadi mentornya yang lain, terus bisa mempekerjakan orang, bisa bikin UMKM usaha maju lainnya gitu ya. Jadi UMKM itu jangan diasosiasikan hanya sekadar ukuran. Kalau ukuran aja ya apa tuh? Nggak ada doanya, nggak ada aspirasinya. Tapi kalau usaha maju, wah ada doa tuh. Benar banget Prof. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya Eca dengan dampingannya udah itu terus Mhm. lagi ajak sebanyak orang itu untuk mau dan berani mendampingi
usaha lainnya. Kenapa? Karena nggak semua orang punya aspirasi untuk tumbuh lebih besar. Karena dia bilang, ah cukuplah segini. Satu warung aja cukup gitu, atau dua warung aja cukup. Nah, bantu yang lain untuk maju juga seperti dia atau merasa cukup juga. Jadi kunci dari makin banyak lapangan kerja tercipta itu adalah makin banyak trainer dan mentor. Dan OKOC andalan kan terkenal dalam mencetak mentor-mentor usaha, pendamping usaha, trainer usaha, dan seterusnya. Gitu. Kira-kira gitu ya, Cak. Mudah-mudahan membantu. Iya, Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, Prof ya, apa yang sudah insight yang Prof berikan ke Echa hari ini sangat bermanfaat, Prof. Nanti, insya Allah nanti Echa implementasikan ke tim dan ke grup-grup binaan kita, Prof. Masya Allah. Amin. Ya, Rabbal Alamin. Amin. Keberhasilannya itu diukur dari itu. Jadi makin lama mereka makin independen, udah itu terus makin lama mereka lebih jadi tertarik menjadi pendamping baru, usaha-usaha gitu ya. Pendamping usaha yang mereka oke deh saya dampingin. Saya tapi nggak ngerti semuanya, nggak perlu. Namanya juga pendamping. Pendamping tuh bukan ahlinya, tetapi dia udah mulai duluan. Jadi dia pernah lewat jalan yang sama, sehingga dia tahu tuh jalannya, lobangnya di mana, beloknya kemana, dan seterusnya. Ya. Jadi pendamping atau pembina itu bukan berarti dia ahlinya, tapi dia udah duluan menjalani jalan yang akan ditapaki oleh pendamping atau dampingan usaha lainnya. Itu Iya, Prof. Jadi memang menung begitu. kita ya, Prof. Kok jadi termenung begitu? Bukan termenung, Prof. Jadi memang gayanya aja kalau ngomong sih gini, Prof. Nggak bisa gimana. Jadi memang, Prof, Di, kita di sini sudah ya, ya, Prof. diproses, dicerna, dicerna. Ya. Jadi alhamdulillah ya, Prof, di Sumut itu sudah beberapa tercetak mentor-mentor wirausaha gitu ya, dan mereka juga ada dari akademisi dan praktisi juga, Prof. Jadi sekarang kita juga lagi giat-giatnya untuk melakukan pelatihan dan pendampingan ke berbagai universitas. Sekarang lebih 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 sering terjun ke universitas-universitas yang ada di Sumut terutama, Prof. Karena banyaknya penawaran ke kita itu mereka ingin mahasiswa-mahasiswa sekarang ini selain mereka juga belajar, tapi mereka juga didampingi untuk di apa tuh namanya ya, di kita kita kasih pelatihan untuk bagaimana caranya berwirausaha seperti itu, Pak. Dan mohon doanya semoga apa yang kita rencanakan, kita kerjakan ini berkah adanya nanti ya, Prof ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut. Ada lagi pertanyaan? Ayo. Ya, apa ya, Prof ya? Nah, Prof, Prof ini kan sekarang kalau bisa dikatakan ya sukses ya, Prof ya, membesarkan satu komunitas terutama di OKOC Indonesia ya, Prof ya. Kira-kira nih, Prof, apa sih tips and trick dari Prof Indra Uno untuk membangun satu komunitas yang menjadi komunitas yang solid gitu ya, bukan hanya komunitas yang semata-mata hanya untuk mengharapkan sesuatu gitu kan, tapi kita bisa memberikan sesuatu dan bisa membangun komunitas itu menjadi satu komunitas yang besar gitu, Prof. Itu gimana caranya, Prof? Oke. Very, very good question. Kuncinya satu. Jangan disuapin. Jangan disuapin. Ece paling senang disuapin kalau lagi makan sama suami disuapin. Senang, Prof. Oh, beda ya, beda persepsi ya, Prof. Bukan seperti itu ya.
Tapi kalau disuapin Mhm, itu konotasinya kan kalau kalau real suapin makan ya, kan masih mhm, harus dikunyah, masih harus mhm, ditelan, masih harus dicerna. Jadi mhm. suapin itu kan cuman ujungnya aja, cuman nganterin sampai sini, udah itu terus selebihnya bahkan bernapas pun begitu kan. Mhm. Kalau misalnya oksigennya nggak dimasuk-masukin ke dalam hidung kan, harus Benar-benar. ya, tetap aja kita ikhtiar kita semuanya ya anggota ikhtiar. Jadi jangan sampai kita memberikan persepsi bahwa mereka nggak perlu ngapa-ngapain, tapi gabung aja udah bisa tumbuh gitu. Tapi dijelaskan bahwa tugasnya mereka itu mungkin 80% lebih. Kita hanya memfasilitasi, bukain jalan, kasih akses. Kalau udah dibukain pintu, tapi orangnya nggak mau jalan masuk ke dalam pintunya ya, atau mendekat ke pintunya, ya kita nggak bisa ini kan, nggak bisa maksa dia. Nggak bisa maksain, benar, Prof. Nah, jadi disuapin itu konotasinya dari ujung ke ujung. Tetapi kalau misalnya kita sampaikan bahwa kebutuhannya apa, keinginannya apa, tujuannya apa. Oke, kalau gitu kita sama tujuannya. Nah, untuk bisa mencapai tujuannya, ini ada beberapa langkah yang sudah pernah dijalani oleh teman-teman di Jakarta misalnya. Ya, jadi kita ceritanya seperti itu. Jadi ngajak mereka, oh iya ya, kayak kalau 17 Agustusan di sana ada panjat pinang nggak? Masa pandemi nggak ada, Prof. Tapi kalau misalnya sebelum-sebelumnya ada pastinya, Prof. Ada ya. Ada. Nah, saya suka pakai analogi itu tuh panjat pinang. Mhm. Apa di atas Rame-rame ada dari hadiah, bawah sampai ke atas ya, Prof ya. Ya, benar. di atas ada hadiah, terus ada pohon pinangnya atau batang pinangnya, tapi batang Mhm. pinangnya dilumuri oleh minyak. Jadi kita bergerak aja masih melorot ke bawah, apalagi cuman diem, ya Benar, pasti ke bawah. Nggak mungkin diem tuh bisa naik. benar, benar, benar. Nah, jadi saya suka pakai analogi gitu. Jadi terus kalau sendirian capek, kenapa? Naik satu, turun dua, naik satu, turun dua. Nah, gimana kalau kolaborasi? Ada yang ganjel di bawahnya. Jadi naik, ada yang ganjel lagi, naik lagi, ada yang ganjel. Habis itu kalau udah dapat, terus gimana? Bagi-bagi ke semua yang ganjel ke bawah. Jangan dimakan sendirian. Lupa ada Benar. komunitas. Selama ini Ada jadi tim ya, Prof. ada tim dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya proses yang sederhana tapi harus berulang-ulang. Diingatkan itu, masa sih dia udah berulang kali dikasih tahu, tapi kok kayak seperti lupa gitu. Memang manusia itu ininya emang lebih diperuntukkan untuk hal-hal yang baru, yang menarik gitu. Jadi lupa itu wajar. Jadi harus diingetin berulang-ulang kali. Dan kalau udah diingetin berulang-ulang kali, itu nggak boleh kesel yang ingetinnya. Ya memang begitu. Anak-anak gitu Besar nggak. hati juga ya. Iya, kalau anak-anak itu waktu kecil itu kan nanya hal yang sama berulang-ulang gitu. Kita nggak kesel Benar, kan? benar, Prof. Nah, terus kalau nanti kan tampilannya aja nih, teman-teman pengusaha mikro kecil, tampilannya aja dia udah dewasa gitu ya. Tapi kan sebenarnya hakikatnya dia tuh seperti anak-anak dalam hal usaha. Jadi kalau dia nanya berulang-ulang, harus diingetin berulang-ulang ya wajar. Nggak boleh kesel gitu. Benar, Prof. Itu jadi harus cerita gitu. Mau dia ngerti mau enggak dia harus cerita. Yang penting mereka nggak pikir gini. Kenapa saya ajak UMKM itu jangan jadiin kepanjangan dari soal ukuran usaha gitu ya. Kenapa? Karena kalau ukuran usaha itu beberapa beberapa
situasi itu cenderung menjadi doa. Halo mikro, dia akan mikir dia mikro terus gitu. Halo kecil, dia akan berpikir dia kecil terus gitu sampai kapanpun gitu. Tapi kalau dibilang ayo usaha maju, nah mau naik jadi mikro, dari mikro jadi menengah atau kecil gitu ya. Jadi mereka tuh harus dibesarkan, dimotivasi, didorong, difasilitasi. Nah, ini hanya bisa kalau mereka nggak merasa, ah saya nggak bisa, saya terbatas. Saya kan UMKM, jadi kalau UMKM ya beginilah, terbatas ilmunya, terus nggak punya izin, kadang-kadang bikin kue gosong. Nah, itu kan masalah kualitas yang bisa keilmuan dan skillnya bisa ditingkatkan. Jadi jangan seperti apa ya, excuse itu, apa tuh excuse? Ada Bang Nil, orang Bang Nil, how are you bro? Jadi jangan sebagai excuse. Dan saya eh, walaupun walaupun nggak semua ya, tapi sering ketemu bahwa ya maklumlah UMKM Pak, ya maklumlah terima orderan satu bagus, 10 bagus, begitu udah 100, udah wah, udah nggak tepat waktu, terus kualitasnya naik turun, gitu ya. Kenapa ya? Karena memang belum terlatih. Nah itu yang kita di komunitas tuh harus di OKOC itu harus paham mengenai itu dan kita yang mendampingi mereka dalam menapaki perjalanan mereka. Karena mereka yang harus menapaki, bukan kita yang menapaki. Ya, bukan kita yang jalanin. Jadi mereka harus betul-betul kadang-kadang ada baiknya juga mereka harus benjol sedikit lah gitu ya. Jangan sampai pingsan. Kalau sampai pingsan mereka kapok kali ya, benjol dikit, kejedok dikit gitu ya. Jedut gitu terus habis itu oh iya iya sadar sadar. Tapi kita udah kasih warning dari awal. Nih kalau jalannya begini gini gini gini. Tapi kalau mereka nggak mau dengar ya kita jangan marah-marah biarin aja gitu kan keputusan-keputusan mereka. Benar. Jadi mereka mereka itu kalau merasakan manfaatnya dan kepengen atau mereka pengen merasa berterima kasih kepada komunitas, mereka pasti yang satu hal yang mereka akan ingat adalah dulu saya dari kurang sekarang udah mapan atau lebih ya melalui komunitas ini. Saya ingin melakukan sesuatu yang sama kepada orang yang baru gabung kepada komunitas ini. Jadi itunya yang bolak-balik ditekankan kepada semua orang dan prosesnya ya gitu. Eca nggak nyaman. Kalau prosesnya Ada, nyaman, ada nggak ada suka dukanya ya, Prof, pastinya. tapi nggak nyaman itu bukan berarti nggak tentram loh. Beda ya. Benar. Ya nggak nyaman itu bukan berarti nggak tentram. Jadi kita ingin selalu tentram di situasi manapun, kondisi manapun. Kan kita yang memilih ya, kita yang bebas memilih mau tentram atau enggak. Ya kita ya apa? Kayaknya juga dengan lemah lembut kepada teman-teman. Walaupun ngejer gitu ya, kayak Coach Reni gitu ngejer, wah dorong terus gitu, ya bagus. Tapi begitu nggak ada yang ngejer, terus gimana? Ya, Ya tetap kita suka-suka. mengasihi. Iya, tetap suges aja lah terus ya, Coach, Prof ya, kita kasih apa namanya hal-hal yang positif ke mereka, ngasih gambaran yang bahwasanya kegiatan ini bernilai positif juga untuk diri mereka sendiri, untuk masyarakat ramai juga, seperti itu kali ya, Prof ya. Betul. Dan satu hal yang menurut saya penting banget, supaya tambah besar, itu kita memahami bahwa kita nggak bisa kerja sendirian. Jadi harus punya kader. Kadernya punya kader Bersama. lagi. Punya kader lagi. Kadernya punya kader. Terus aja gitu. Jadi kita nggak boleh berhenti mengkader istilahnya. Berlapis-lapis gitu ya. Jadi
dari komunitas, goalnya tahun ini atau 2 tahun lagi harus punya anak komunitas. Goalnya anak komunitas nanti punya anak lagi, yaitu cucu komunitas. Dari cucu komunitas jadi Kecicit. cicit komunitas. Dari cicit komunitas jadi buyut komunitas. Kebayang nggak? Itu kan jadi piramida yang luas sekali. Dan yang merasakan manfaatnya itu adalah lebih banyak orang lagi. Dan terakhir dari yang pertanyaan ini nih adalah kita harus jeli merekrut merekrut orang-orang yang setujuan sama kita, Benar. yang energinya ada. Kalau dia tujuannya beda sedikit aja dengan kita, mereka Udah kita menceleng. kita istilahnya nanti bilang, aduh ini buang-buang waktu gue aja gitu ya. Rasanya Iya. seperti itu, walaupun saya yakin pasti ada manfaatnya. Tapi kuncinya itu aja. Tapi bukan ditanya, tujuan lu apa gitu, bukan gitu. Karena pasti orang akan menjawab sesuatu yang normatif kan. Lihat aja dari perilakunya, misalnya contoh ada undangan di mana dia datang, semangat aja pokoknya ya. Ada kegiatan apa dia bukan cuma Betul. datang bantu gitu ya, Hmm. bantu tenaga, pemikiran, care gitu, care. Nah itu tanda-tanda satu tujuan gitu. Mudah-mudahan membantu. Ini waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Ya, masih cukup Nggak satu terasa ya, pertanyaan. Prof ya? Hah? Nggak terasa, Prof. Nggak terasa ya. Mm-mm. Soalnya kalau kalau mendengar, kalau yang ngomong berasa, soalnya makin lama makin kering. Apalagi karena puasa ya, Prof ya. Nggak, nggak, Harus nggak. semangat, Prof. Nggak usah, nggak usah, nggak. Kalau yang dengerin berasa ngantuk. Ini ngomong aja. Nggak. Nggak mungkin lah ngantuk, Prof. Karena kan yang Prof info ke kita ini kan memang dasar dari untuk membangun suatu komunitas ya kan, Prof ya. Jadi untuk memulai itu kan nggak mudah gitu kan. Kita ketemu banyak orang yang kadang juga kalau bahasanya bisa dibilang awal-awalnya aja semangat, ujung-ujungnya nanti ya ngabur gitu ya. Nah, jadi tips dari Prof ini ya sangat membantu Echa untuk mengembangkan terutama untuk di wilayah Sumut terutama ya Prof ya. Mudah-mudahan insya Amin, Allah nanti membantu. amin ya rabbal alamin. Kuncinya itu kalau untuk yang yang terakhir itu kuncinya adalah rekrutmennya harus harus serius. Nah, ya Jeli ya rekrutmennya Prof ya. ya rekrut itu bukan, kalau tadi saya bilangnya tujuan ya, tapi untuk mencapai tujuan itu ada beberapa hal yang harus dilihat. Satu tadi kompetensi sama komitmen, intinya karakter lah ya, Ya, karakter nomor satu gitu. Terus ada kompetensinya. Kalau diserahkan pada bukan ahlinya ya bubar juga gitu. benar Prof. Kemudian nanti berikutnya kita ketemu di mana nih? Bukan di Mentas. Ada satu lagi acara namanya Pantas, pendampingan terikhlas. Mantap. Itu juga bicara khusus mengenai pendampingan. Kalau sekarang masih masih mengenai usaha atau komunitas. Di sana nanti di Pantas kita akan bicara mengenai apa sih panggilannya gitu, kok bisa melakukan pendampingan itu nggak kayak nggak mikir gitu, pokoknya lakuin aja gitu. Jadi makanya itu disebutnya terikhlas gitu, karena udah nggak mikir apa ya buat gue gitu, untungnya apa ya buat gue gitu, udah nggak mikir gitu lagi, jadi udah jalan aja. Nah pendampingan terikhlas ini mudah-mudahan bisa menginspirasi lebih banyak lagi orang untuk melakukan atau mulai berpikir mengenai melakukan pendampingan. Dan kalau kita udah sampai orang berbondong-bondong ingin melakukan pendampingan, itu yang tadi ditanya sama Eca, insya Allah kejadian. Itu gede, ya besar, manfaatnya banyak,
Banyak orang yang nggak harus dibilang, ayo dong bantu, ayo dong, nggak usah digituin lagi. Kalau masih Udah harus dicari dibilang, sendiri ya. itu bisa jadi nih rekrutmennya belum tepat. Nah, rekrutmennya. Kuncinya itu sebenarnya. Ya, jadi bukan karena ya dia aja lah, karena apa? Dia ada di sini gitu, dia waktunya luang, dia temen gua gitu ya. Nah, harus dikasih beban, baru kita kelihatan bener nggak nih gitu ya. Kompetensi dan komitmennya bener, harus kasih beban, harus Benar. di stress namanya. Kalau bahasa bahasa tekniknya tuh stress test, di tes dengan memberi load atau beban, stress test. Dia Stress lari test atau gitu. tidak gitu ya. Kalau Mhm. bikin bangunan juga gitu, kalau kita bikin kolom atau tiang, tiang Mhm. buat rumah itu harus diuji gitu kekuatannya, ketebalannya, terus besinya tuh berapa, Nantinya ya. dengan cara dilakukan dibebani gitu. Kalau lihat tanah, tanah juga di stress test. Gimana caranya sebelum dibangun ditaruh bongkahan-bongkahan kayak kotak-kotak kubus-kubus 1 ton gitu. Kok 1 ton? Ribuan ton tuh 1.000 ton. Ribuan ya. Biar Hmm, kokoh deh ya, Prof. Biar biar kuat deh. tanahnya tuh bisa bisa ini bisa nahan nggak? Kalau dia bisa nahan sekian lama, berarti baru dilakukan pembangunan di daerah gitu. Ya, benar Nah, banget. juga Teng, kalau masih ada pertanyaan boleh, mau promosi boleh, ya. Atau Ya. kalimat penutup dari Eca. Eca, ini kenapa cuma dari hidung ke atas doang yang kelihatan? Ini lari-lari, Prof. Yang Udah dari mulai lelah. Lelah dia yang goyang-goyang, Prof. jadi Ya. Prof, Eca di sini mau promosi sekaligus motivasi kali penutup closing kita ya, Prof ya. oke, boleh. Iya. Untuk rekan-rekan mentas mentoring tuntas hari ini gitu ya, jika kalian ingin berkarya, belajar lebih banyak lagi, ingin belajar berwirausaha, juga ingin mendapatkan pelatihan dan pendampingan, bisa nih langsung di follow IG-nya OKOC Andalan Sumatera Utara yang tertera nanti di kolom komentar. Juga bisa nanti langsung ke WhatsApp-nya saya di 0822 7396 3322. Itu, Prof. Ketik, ketik, diketik. Diketik. Nanti ada asisten yang ngetik, Prof. Ayo, 08, biar muncul. 08. Belum muncul ya. Sebentar lagi kali, Prof. On process. Apakah yang? Ya udah saya aja deh jadi asistennya. Ih, lagi diketik itu, Prof. 08. 0822. Oh, itu dia. Iya, udah Baik, muncul ya, Prof ya. putrinya ya. Iya, benar. Mana yang jadi itu, yang jadi talentnya mana? Talentnya ini Faiza, Prof. Di sebelah mau ditampilin di sini atau gimana nih, Prof? Nah, muncul aja, say hi, say hi, say hi. Say hi sini Faiza, gak apa-apa lagi nggak berijab. Malu, Prof, lagi nggak berijab. Nah, kalau gitu tangannya aja gini. Say hi. Udah ke belakang dia, Prof, malu. Tapi tangannya aja Faiza kata Prof. Assalamualaikum, Prof. Selamat puasa, Faiza, kalau puasa. Terima Oke, kasih, Prof juga. Selamat puasa. iya, thank you. Tapi kelihatan kok di kaca Di, di di, belakang. di mirror kelihatan. Jadi juga ya, Prof ini ngeliat-ngeliat ya dari belakang juga kelihatan. Kelihatan tuh, ada tuh.
Ya kebetulan ini ada cerminnya emang di ini Prof di lemarinya. Iya, betul. Ini semua hasil dari prestasi-prestasinya Faiza nih, kayaknya ya, Iya, semuanya. benar. Benar, Prof. Kurang lebih alhamdulillah kalau dikumpul-kumpul hampir 1.000 piala penghargaan Prof yang sudah didapat. Masya Allah, Masya Allah. Itu, Dan ini yang di itu, atas Eca ini dari Bunda Ane Avanti, Prof. Ini kalau bisa oh, dilihat. Ah, ini dari iya, Bunda Ane Avanti. Kebetulan kita kemarin dapat penghargaan dari beliau sebagai the best mom and kid fashion show waktu itu. wow, Masya Allah. Ini jadi inspirasi nih. Jadi bermitra dengan putri sendiri Putri dalam sendiri. Benar, Prof. Masya Allah. Padahal Keren, keren. basicnya Eca nih nggak ada dunia catwalk itu nggak ada. Apalagi Eca kan termasuk nggak tinggi ya, Prof ya, semekot gitu ya. Tapi karena si anaknya tadi ikut di aktif di dunia modeling gitu ya, Prof ya. Jadi kan di situ karena masih anak-anak kan ada juga tuh peran ibu dan anak. Jadi mau nggak mau nih ikut nih. Karena si anak juga tadi, ayo ikut ibu dan anak. Jangan anaknya aja yang berani, mamanya nggak berani. Ya mau nggak mau kita terus berani dong gitu ya kan. Walaupun awal-awal waktu Eca manggung, aduh Prof kalau bisa dilihat tuh tangan gemeteran kaki gemeteran, tapi alhamdulillah justru malah anak yang support Eca, Prof, bukan Ecanya yang duluan support anak-anak yang support Eca. Jadi makanya Eca termotivasi ya dari anak sendiri gitu ya, berkah lah Prof, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kalau gitu saya mau berpesan sama panggilan apa? Faiza atau Faiza, Eca? Faiza, Faiza. Eca. Faiza berarti perlu punya, pasti punya fans. Nah, perlu bikin dari fans itu jadi komunitas. Jadi diubah dari bukan cuman fans club, tapi jadi komunitas yang beraktivitas produktif. Nah, produktif itu apa? Ukuran produktif itu sederhana, yaitu mendatangkan penghasilan. Benar Nah, banget jadi Prof. mendatangkan penghasilan, kenapa? Karena nanti komunitasnya perlu tumbuh dan bisa bukan cuma di Medan, di seluruh daerah di Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia. Ya, jadi ayo lakukan itu. Saya pernah baca nih ya, pernah baca ada sebuah aktivitas yang sosial tetapi produktif karena dia bisa melakukan fundraising dari cucunya orang Sumatera juga tuh yang sekarang jadi Menko Ya. Marinvest. Itu saya pernah ketemu tuh sama anaknya, luar biasa tuh cucunya. Oh, ya, Prof. Dia bikin apa? Rumah rumah singgah, Oh, rumah membantu singgah. membantu orang-orang yang kesulitan. Ya, kesulitan khusus buat perempuan kalau nggak salah ya. Jadi apapun yang dilakukan itu ujungnya adalah agar ada aktivitas yang produktif. Ya, produktivitasnya tinggi dan ukuran yang mudah untuk dilakukan adalah berpenghasilan. Gitu. Apalagi Mudah-mudahan mereka ini bisa dikatakan milenial ya, Prof ya. Jadi memberikan hal-hal positif terhadap milenial di zaman sekarang ya, Prof ya. iya, gampang kok bikin komunitas, langsung aja di, kalau nggak di FB, di IG, cari namanya, udah itu terus nanti yang jadi salah satu aktivitasnya Faiza gitu ya, Iya, posting hal yang terkait itu yang khusus benar banget. untuk anak milenial dan zilenial. Oke, Oke. kita udah lewat nih 8 menit. Mohon maaf ya teman-teman. Makasih Faiza udah jadi asisten. Nanti oke, Faiza, Faiza kalau mentoring nggak perlu lewat mama ya, langsung ke aku ya, langsung ke saya. Langsung apa? Terima kasih, DM. Prof. Langsung DM aja. Jadi Insya Allah, Prof. kalau Nanti langsung di DM sama Faiza.
Nah, kalau lewat mama itu kan ada kayak chain message gitu ya, jadi kayak Iya. broker gitu. Jadi nanti ada message yang hilang gitu nggak langsung. Gitu. Iya, benar, Prof. Faza dan Eca, makasih udah meluangkan waktu Ya, ngobrol, terima kasih berbagi. banyak, Prof. Itu kalau pialanya dijejerin mungkin ada berkilometer-kilometer kali ya panjangnya. Benar banget, Prof. Dari muka ke belakang penuh sampai ke dapur, Prof. Jadi kalau mau didigitalkan keren tuh. Disimpan di Iya, iya. digital, terus Benar-benar. dibikinin cerita untuk setiap Iya. piala ya. Mm-mm. Tanya, itu udah menjadi konten tuh. Keren deh tuh. Ih, benar banget, Ya. Prof. Terima kasih idenya, Prof. Ini pasti udah mulai kita buat nih, udah pasti kita kerjakan nanti nih, Prof. Udah itu terus yang aslinya kalau menemuin tempat terus banyakin debu gitu bisa disumbangkan kepada teman-teman anak-anak yang perlu dimotivasi, perlu diinspirasi Benar. yang Jadi dengan sendirinya, Prof, kan Eca juga rental baju-baju fashion show gitu. Kalau mereka kemari gitu kan, anak-anak yang baru mau belajar-belajar show, baru belajar-belajar kayak itu, udah pasti milih, Prof, udah pasti milih. Minta yang itu, minta yang itu. Nah, izin dulu sama Faiza, boleh nggak yang ini? Jangan yang ini aja. Tapi tetap dikasih tuh sama Faiza. Tapi ada beberapa piala khusus ya, ya piala khusus yang memang usaha untuk mendapatkan itu ya bukan bukan perjuangannya sangat sangat menantang gitu kan, Pro. Itu pasti nggak dikasih sama Faiza, terutama yang ada di lemari sini nih, khusus piala-piala yang tidak boleh diberikan pada siapapun gitu, Pro. Karena ini kenangannya lebih lebih berat, perjuangannya lebih berat untuk mendapatkannya, Pro. Gitu. Tapi kalau di lemari sebelah sana bebas gitu, jadi motivasi untuk anak-anak yang datang gitu, Pro. oh, Masya Allah, keren-keren Faiza. Nah, nanti berikutnya mungkin setahun lagi Om lihat nanti ini udah kosong. Kenapa? Semuanya udah tertransformasi jadi digital, udah jadi cerita, udah jadi konten, udah banyak orang yang baca. Bukan cuma harus datang baru bisa lihat, oh ini dan cerita ini udah Bener ada banget, di digital media, sosial media, dan bener banget. menjadi lebih banyak lagi orang dan udah kosong, bisa diisi lagi dengan Bener yang baru. banget. Oke, siap, Prof. Harus mengikuti zaman ya, era digital sekarang ya, Prof ya. Oh, kalau ngumpul-ngumpulin itu nanti harus dibersihin, ada debunya dan Iya, seterusnya. rutin. Habis itu yang Benar lihat banget. orang ya, yang di Ya Medan pasti. aja, di rumah aja. Mhm. Benar-benar benar, Prof. Ya, oke, thank Ya, terima kasih you. banyak, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.